Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadal yaumul arbi'a, hari kelima dari bulan Februari 2025 yang merupakan hari ke-6 atau ke-7, malam ke-7 dari bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fikih, yang mana pelajaran kita asalnya adalah kitab Umdatul Ahkam. Namun ada permasalahan yang penting dari kitab yang berhubungan dengan nikah dan talak adalah babul khula'. Dan babul khula' tidak disebutkan di Umdatul Ahkam dikarenakan tidak terpenuhi syurut. Lam yatawaffar bisyart. Mada syarat Umdatul Ahkam harus muttafaqun alaih. Dan bab yang penting ini, babul khulu', adalah fi Sahih Al-Bukhari faqat, tidak ada dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka di Umdatul Ahkam tidak ada babul khulu'. Maka oleh sebab itu kita membahas bab ini karena pentingnya. Keluar dari kitab, kita masuk kepada kitab Bulughul Maram. Maka di Bulughul Maram ada babul khulu', karena Bulughul Maram tidak mensyaratkan, hadisnya disahihkan Al-Bukhari dan Muslim. Maka sebelum kita masuk kepada hadis di Bulughul Maram dari bab khulu' saja, apa itu makna khulu'? Makna khulu' dia adalah diambil dari masdar khul'u, dari fi'il khala'a thawb, mengambil atau melepaskan pakaian, itu makna khulu'. Maka ini isyarah khulu' ini kepada ucapan Allah, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Allah berfirman kepada seorang suami dan istri, hunna libasun lakum. Maka perempuan-perempuan yang kamu nikahi itu libasun lakum, pakaian bagi kalian. Wa antum libasun lahunna. Dan kalian laki-laki adalah pakaian untuk para perempuan. Di sini dikiaskan laki-laki kepada perempuan sebagai istri-istrinya dan istri-istrinya sebagai pakaian untuk laki-laki, di mana laki-laki saling menutupi aurat dari istrinya dan istrinya menutupi aurat dari laki-laki. Maknanya al-aslu baina zawj wa zawjah tahfadul asrar. Tuat tamsik kadalik al-amanah. Maka ini asal dari suami istri, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Laki-laki itu bagaikan pakaian untuk perempuan. Perempuan telanjang, dipakaikan laki-laki untuk menutupinya. Maka istri-istri kita di rumah kita memberikan makan, minum, dan memberikan anak-anak yang soleh untuknya. Itulah laki-laki pakaian dari perempuan dan perempuan pakaian dari laki-laki. Maka perempuan yang dilindungi oleh laki-laki ini tidak boleh mengeluarkan ucapan-ucapan yang buruk untuk suaminya. Tidak boleh laki-laki lain melihat aurat dari perempuan yang ditutupi oleh suaminya ini. Maka tidak boleh juga perempuan membuka rahasia kepada laki-laki yang lain. Laki-laki di Yaman, laki-laki di Indonesia, laki-laki di luar sana, tidak boleh. Maka hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Faidan makna khulu', membukakan, melepaskan pakaian
Maksudnya di sini seorang perempuan melepaskan pakaian dari pernikahan suaminya. Itu dia al-khul'. Jadi makna khala'atil mar'ah zaujaha, bahwa perempuan di sini melepaskan pakaian yang diberikan oleh suaminya. Itu makna dari segi bahasa. Maka makna dari segi syar'i, kalau tadi dari segi bahasa, laki-laki menikahi, menutupi perempuan. Kemudian perempuan ini enggan dengan laki-laki tersebut. Setelah berjalan beberapa lama, maka perempuan ini khala'at. Perempuan ini melepaskan pakaian yang ditutupkan oleh suaminya. Itu makna dari segi lughah. Adapun dari segi syar'i, firaq az-zawj imra'atahu bi'awadin ya'khuduhu zawj min imra'atih aw ghairiha bi alfadin mahsusatin. Perlu diperhatikan di sini. Firaq az-zawj imra'atahu, yang maknanya seorang laki-laki sudah melepaskan istrinya karena istrinya khala'at, meminta cerai dari suaminya. Namun ya'khudu zawj min imra'ati, maka perempuan yang tidak mau tadi kepada suaminya, sudah beberapa waktu berjalan menikah dan maharnya sudah dibayarkan dulu, kemudian ingin melepaskan diri dari suaminya. Maka di sini boleh di dalam syariah, tapi harus mengembalikan maharnya. Kalau maharnya dulu minta 1 miliar, maka di saat dia mengkhula' dikembalikan 1 miliar. Paham? Dulu menikah dengan uang pakai dolar, $2.000. Berapa $2.000 sekarang? 30 juta. Maka dia ingin khula', melepaskan dari suaminya. Boleh, 30 juta. Mana 30 juta uang saya dulu? Ini di dalam Islam makna al-khul'. Firaq az-zawj imra'atahu bi'awadin ya'khudhu zawj min imra'atih aw ghairiha. Maka di saat terjadi khul', disepakati, maka mana maharnya dikembalikan. Jika kurang ataupun ada beberapa perkara, ya sudah, pokoknya disepakati, yang penting sepakat suaminya untuk menerima khula' ini, maka jadilah khula' bi alfadil mahsusah, dengan lafaz yang khusus. Maka nanti akan dibahas bagaimana lafaznya. Kalau tolak anti tolik, kalau khula' bagaimana, ada lafaz-lafaz khusus. Maka inilah di dalam syariah al-Islam tentang permasalahan khula', dan ini tidak terbahas di Umdatul Ahkam, karena Umdatul Ahkam adalah permasalahan bab yang berlandaskan hadisnya muttafaqun alaih di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Adapun hadis tentang khula' dari Ibnu Abbas nanti yang akan kita bahas dan yang lainnya dikeluarkan hanya oleh Imam Al-Bukhari saja. Maka kita masuk kepada kitab Bulughul Maram untuk mengambil bab yang penting ini. Wal aslu fi jawaz al-khul' al-kitab was sunnah wal ijma'. Maka asal dari pendalilan bolehnya perempuan meminta khul', maka pendalilannya adalah dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah. Mana pendalilan dari Al-Quran? Allah berfirman, fala junaha alaihima fi maftadat bihi tilka hududullah fala ta'taduha. Maka makna dari ayat fala junaha alaihima, kalimat fala junah maknanya tidak apa-apa, tidak haram, itu maknanya. Alaihima, atas laki-laki dan perempuan, fi maftadat bihi, di saat laki-laki menerima mahar kembali, dikembalikan oleh istrinya,
meskipun sudah punya anak dan meminta khula, maka fala junaha alaihima fima iftadat bihi. Maka maknanya adalah jika keduanya, satu yang wali dan satu yang menikahkan, tidak mampu untuk menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidaklah apa-apa, tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, untuk dia itu keluar dari tanggung jawab suaminya, itu hukumnya boleh. Maka ini dari Al-Quran. Adapun dari sunnah, maka nanti akan kita bahas hadis-hadisnya sebentar lagi. Dan begitupun dari ijma', disepakati oleh kaum muslimin bahwa khula itu boleh dan disyariatkan. Maka ini adalah dari definisi al-khula'. Dan adapun dari segi pendalilan di dalam hadis, kita masuk sekarang kepada hadis di dalam Bulughul Maram. Maka kita masuk sekarang kepada kitab Bulughul Maram, bukan Umdatul Ahkam. Maka di kitab Bulughul Maram kita masuk sekarang kepada hadis yang pertama, an Ibni Abbas. Ini pendalilan hadis yang pertama dari Abdullah Ibni Abbas. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'ata Thabit ibni Qais atatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqalat ya Rasulullah Thabit ibnu Qais ma'aibu alaihi fi khuluqin waladinin walakin akrahul kufra fil Islam. Maknanya, datang seseorang perempuan yang merupakan bekas istri atau masih istri pada saat itu Thabit ibnu Qais. Maka Thabit ibnu Qais seorang sahabi. Dia mempunyai istri dan istri ini datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, suamiku Thabit ibnu Qais aibu alaihi fi khuluqin waladinin." Maka aku, wahai Rasulullah, kepada suamiku ini aku tidak merasakan aib pada akhlaknya yang baik dan agamanya. Dia melaksanakan kewajiban-kewajiban seorang muslim. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Namun aku membenci al-kufra. Maknanya al-kufra di sini kufur nikmah di dalam Islam. Apa maknanya kufur nikmah? Dijelaskan nanti di dalam hadis. Makna kufur nikmah, dia tidak syukur kepada suaminya. Maka seorang perempuan itu apa yang menyebabkan dia berbuat buruk kepada suaminya, di mana dia diberikan makan oleh suaminya, diberikan minum oleh suaminya, diberikan pakaian, diberikan rumah, diberikan apa saja, sakit pun diberikan pengobatan. Apa perempuan ini? Di sini dia bersyukur dari kebaikan akhlak Thabit ibnu Qais dan yang lainnya. Namun aku tidak suka dengannya. Nanti ada di riwayat bagaimana dia perempuan ini memang tidak suka. Maka menjadi pertanyaan, lalu kenapa nikah kalau tidak suka? Inilah dari perkara-perkara mungkin dulu terjadi pernikahan tanpa nadhar ataupun pernikahan yang dipaksa. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa jawaban Nabi di saat dia mengadu
untuk ingin keluar dari pernikahan tersebut, meninggalkan suaminya. Ataruddina alaihi hadiqatahu, maka maharnya dulu diberikan kebun. Mungkin kebun kurma, yang jelas bukan kebun sawit dan kebun karet, tidak ada di zaman Nabi di Madinah kebun sawit dan kebun karet. Dohirnya adalah kebun kurma. Maka dulu maharnya itu adalah kebun kurma. Maka ataruddina alaihi hadiqatahu, apakah kamu wahai istri Thabit mau mengembalikan mahar yang diberikan oleh Thabit yang berupa kebun? Qalat na'am, tentu aku berikan kembali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqbal al-hadiqata wa talikha tatliqatan. Maka diperintahkan kepada Thabit, terima mahar kamu dulu. Jadi maaf, dari segi hitung-hitungan Thabit tidak rugi, modalnya kembali. Sudah punya anak dari dia dan sebagainya dan berhubungan dengan dia, balik modal. Modalnya dikembalikan, bisa nikah lagi. Yes, bisa nikah lagi. Iya. Maka dikembalikan modalnya. Dan apa kata Nabi? Inilah perintah Nabi. Watallaquha tatliqatan. Akhrajahul Bukhari, dan diriwayat wa amarahu bitolaqiha. Nabi memerintahkan, sudah. Kamu sudah mengambil mahar kamu, pisahkan perempuan ini. Cinta nggak cinta, yang penting dipisahkan. Sudah modalnya kembali. Bisa cari perempuan banyak. Perempuan di dunia lebih banyak dari laki-laki. Maka ini lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka oleh sebab itu tidak dimasukkan kepada Umdatul Ahkam. Paham? Hanya Bulughul Maram saja. Maka tadi lafaz Al-Bukhari. Wali Abi Daud wa Tirmidzi wa hasanahu, dan di jalan yang lain diriwayatkan Abi Daud dan Tirmidzi dan dihasankan oleh At-Tirmidzi, berkata hada hadisun hasan, ana imra'ata Thabit ibni Qais ikhtala'at minhu faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam iddataha haidah. Nah, di sini di riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan bahwa perempuan Thabit ibnu Qais minta khulu dan disepakati dan dijadikan iddahnya hanya 1 kali haid. Maka hanya 1 kali haid saja. 1 kali haid perutnya berarti atau rahimnya kosong, berarti boleh setelah itu menikah dengan laki-laki lain. Ini diriwayat Abi Daud. Dan datang dari riwayat Ibnu Majah. Kalau tadi sahabatnya Ibnu Abbas, sekarang sahabatnya Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat yang lain. Dari Amr ibnu Syu'aib an abihi an jiddih. Ana Thabit ibnu Qaisin kana damiman. Ini dia sebabnya. Wa ana imra'atahu qalat laula ma khafatullah idza dakhala alayya labasaqtu fi wajhihi. Yani dulu Thabit itu sebabnya adalah wajahnya buruk, tidak tampan. Maka di saat dia masuk kepada istrinya, kata istrinya, laula ma khafatullah, jika aku tidak takut kepada Allah, aku ingin meludahi wajahnya. Karena tidak tampan dan ya wallahu alam bagaimana keadaannya, yang jelas si perempuan ini sampai bilang, kalau aku tidak takut kepada Allah, aku ludahi. Maka di sini pelajaran bagi kita, kok bisa terjadi laki-laki masuk kepada perempuan nikah, kemudian perempuan ini tidak mencintainya karena si laki-laki ini tidak tampan. Ini menjadi pendalilan dan ini waqi'. Dari banyak yang terjadi perceraian di Arab, wahada waqi'. Pertama ada munadhar, tidak dinadhar. Karena sebagian dari adat
takolid dari orang-orang Arab yang badu, nggak boleh nador, nikah. Gimana? Nanti bagaikan beli kucing dalam karung, dipijit, ngeong. Dipikirnya kucing Anggora atau kucing BSH, yang mana dia itu British short hair, yang gemuk, bulu-bulunya pendek, atau kucing Persia seperti anak-anak kucing kita yang bulunya panjang. Maka dipijit, ya sama. Mau kucing Anggora, kucing Persia, kucing BSH, semuanya akan berbunyi ngiau jika dipijit. Pas dibuka ternyata kucing budugan. Kulitnya habis sedikit karena gatal-gatal, panuan, dan kucing garong lagi. Tukang nyuri dapur-dapur mak-mak. Maka kucing seperti ini gimana? Mau dibeli? Dia ditutup dengan karung dan hanya bunyi miau. Maka itulah sebagian di Arab, maka mereka aib melihat perempuan kita, aib melihat putri kita. Putrinya cadaran terus, maka aib seorang laki-laki melihat putrinya. Tapi mau dinikahi, pokoknya terima jadi. Ya kalau seleranya iya, pokoknya anak kita Arab, anak-anak kita cantik. Tapi ternyata setelah menikah, ya memang hidungnya mancung, namun mancungnya ke dalam atau mancungnya ke pinggir, atau ada sesuatu di wajahnya dulu waktu kecil dalam keadaan bermain-main, kemudian bibirnya sumbing. Arab cantik tapi sumbing, tetap saja sumbing. Iya. Maka itulah yang terjadi. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah bahwa min asbab kathratu tolak indana ay indal Arab adamun nador. Mereka melaksanakan pernikahan tanpa dinador. Sehingga setelah masuk ke perempuan, malam pertama honeymoon, laki-laki ini merenung, ya Allah, perempuan macam apa yang aku nikahi? Akhirnya mulai dari malam itu adalah yang orang mengatakan honeymoon, malam bulan madu, bagi dia adalah malam bulan gerhana bulan. Akhirnya mulai dari malam itu dia tidak cocok. Bertahan sepekan, 2 pekan, sudah. Akhirnya tolak. Kenapa? Tidak ada keinginan kepada perempuan ini. Kebalikannya. Laki-lakinya pun seperti itu. Di sini Thabit Ibnu Qais disifatkan kana damimun atau kana damiman, bahwa dia buruk rupa. Maka bisa jadi perempuan ini dipaksa untuk menikahi karena dia anak paman, biasa seperti itu, anak paman, anak bibi. Maka perempuan-perempuan lebih berhak dinikahi oleh anak pamannya. Dan ini adalah sudah menjadi kebiasaan adat Arab juga. Dan bisa jadi tidak dinador juga. Jadi Sabit di saat menikahi istrinya ini tidak dibolehkan nador. Si perempuan pun tidak boleh melihat Sabit. Fahim? Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Si perempuan ini tidak bisa hidup dengan Thabit Ibnu Qais. Sampai diriwayatkan jika dia masuk ke kamar, kalau aku tidak takut kepada Allah, ingin aku meludahinya. Wajahnya yang buruk itu. Maka bagaimana dipaksakan untuk terus berjalan hidup, dan dia hamil dari suaminya yang buruk rupa, dan nanti dia akan mempunyai anak yang buruk rupa juga dari gen bapaknya. Maka di sini berpikirlah Imra'atu Thabit Ibnu Qais untuk selesai dari perkara ini. Tidak bisa setiap hari didatangi oleh laki-laki ini. Maka ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalan Amr ibnu Shu'aib an Abih an Jiddih yang kedudukannya hasan. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad wali Ahmad min hadis Sahl ibni Abi Khosmah. Ini riwayat sahabat yang lain.
kana dzalika awwala khul'in fil Islam, bahwa yang perkara kisah perempuan Thabit ibnu Qais itu kisah pertama kali perempuan minta khul' kepada Nabi. Jadi disebutkan di hadis ini, inilah perempuan pertama kali yang meminta khul' dari suaminya, sehingga dijadikanlah syariat khul'. Maka para sahabat, mereka yang hidup di zaman Nabi, maka mereka mendapati bagaimana permasalahan kehidupan bersama Nabi, dan diadukan kepada Nabi tentang permasalahan khul', tentang permasalahan nikah, cerai, tolak, dan sebagainya. Maka Imrah Thabit tadi dikatakan namanya Jamilah. Dikatakan namanya Jamilah, cantik. Dan memang cantik. Maka dia termasuk dari anaknya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul Al-Ansariyah Al-Khazrajiyah, dari Bani Ansor. Dikatakan juga putri dari Sahal. Adapun di dalam hadis tadi disebutkan ma'aibu alaih, bahwa penyebabku untuk meminta lepas dari laki-laki ini bukan permasalahan akhlaknya yang mulia, bukan, dan bukan permasalahan agamanya. Maksudnya dia orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dulu hidup bersama Nabi, dan permasalahan khuluq, yakni akhlak yang baik. Namun akrahul kufr fil Islam, aku membenci untuk masuk kepada kufur nikmah, yakni tidak mensyukuri suami. Maka seorang suami barakallahu fikum di dalam pernikahan, karena dia menginfakkan hartanya untuk istrinya dan memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh istrinya, maka banyak hukum-hukum dia itu mendapatkan dosa-dosa jika tidak taat kepada istrinya. Sampai di dalam hadis, seorang suami butuh kepada istrinya. Istrinya kebetulan tidak haid, maka ayo ke kamar. Kemudian menolak, nggak mau. Maka apa kata Nabi? La'anat ha malaikah hatta tusbih. Maka jika dia di malam hari, ayo ke kamar, tidak mau, dilaknat terus oleh malaikat. Dan begitu pun jika di pagi, ayo, tidak mau, dilaknat sampai malam. Maka kedudukannya sangatlah besar dosanya di sisi Allah bagi seorang perempuan kepada suaminya yang tidak taat. Maka permasalahan ini permasalahan yang sangat besar. Maka dia tidak ingin dosa terus berlarut-larut, karena dia tidak mencintai suaminya. Suaminya memberikan segala sesuatu, tapi dia menahan sabar. Didatangi oleh suaminya di firas dan suaminya dalam keadaan wajahnya buruk. Maka bagaimana? Nah, dia ingin melepaskan dirinya. Maka akhirnya ditanya, Ataridina hadikotaki. Maka hadikoh adalah bustan yang dulu dijadikan maharnya. Maka dikatakan na'am. Kalau begitu diperintah oleh Nabi, wahai Thabit, terima mahar kamu kembali dan please ceraikan. Maka masuklah kepada khulu'. Yang jadi poin di sini, laki-laki tetap meskipun khulu' itu dari perempuan, dia harus menerima. Itu yang jadi poin. Maka diterima. Dan makna damiman tadi, bahwa wajahnya adalah tidak bagus, maka ini menjadi penyebab. Bisa jadi khula itu dikarenakan sebab perkara duniawi. Dan ini perkara duniawi. Perkara tertariknya si perempuan kepada laki-laki, ini perkara duniawi. Meskipun dari segi hak-hak tadi disebutkan
la mas'alatil khuluq wala ad-din. Maka bukan masalah dia tidak melaksanakan syariat Allah, tetap dia muslim, masya Allah, dan akhlaknya mulia, namun masalah cinta tidak bisa aku hidup dengannya. Maka ini yang diinginkan di dalam hadis ini maknanya. Maka faedah yang bisa kita berikan dari hadis, dari berbagai riwayat ini, bahwa al-khuluq itu hukumnya boleh di dalam Islam. Bahkan dengan kasus perempuan ini memang tidak cinta, dan laki-lakinya itu memberikan apa yang diinginkan. Maksudnya bukan laki-laki yang meninggalkan nafkah, meninggalkan begitu saja istrinya pergi tidak diberikan nafkah. Bukan, istrinya memberikan hak-haknya dan bahkan akhlaknya baik. Apa yang diinginkan oleh istrinya diberikan, namun si istri ini memang tidak mau kepada suaminya ini, maka halal, boleh, dengan catatan dikembalikan maharnya. Kemudian sebentar lagi adzan, kita berikan masalah. Disebutkan oleh para ulama, annahu la budda fil khula' min sigati al muayyanah. Bahwa pada khula' itu di saat terjadi peristiwa khula' harus disebutkan dengan sigoh muayyanah. Seperti di dalam riwayat tolikha atau tolaqoha tatliqoh, maka ditolaklah oleh Thabit ibnu Qais 1 kali tolak untuk melepaskan khulu' ini. Jadi diterima hartanya, kembali maharnya, dan disebutkan lafaz tertentu. Maka ikhtilaf para ulama tentang permasalahan al-lafaz. Maka yang jelas apa saja, baik kita katakan khalaqtu minka, khalas, cukup, dan disetujui oleh suaminya, atau suaminya mengatakan aku mentolak kamu karena permintaan kamu, dinamakan khulu', itu juga boleh karena lafadznya tadi wa talaqoha tatliqoh. Maka Thabit mau tidak mau harus mentolaknya. Maka kembali kepada laki-laki yang tetap mentolaknya. Namun wallahu alam lafadznya bagaimana, aku menerima khulu' kamu, atau bisa jadi anti tolik, namun maknanya adalah khulu'. Itu dengan dikembalikan mahar. Kalau tolak-tolak cerai biasa tidak dikembalikan mahar. Jadi awas, jangan nanti suatu hari kalian mencerai istri tetap minta maharnya. Sudah dicerai istrinya kalian, kasihan disuruh keluar dari rumah, pulang kamu kepada ibumu dan bapakmu, kemudian diminta lagi maharnya. Tidak boleh. Yang diminta lagi maharnya ini jika dia khul'. Dan itu pun permintaan dari perempuan. Kemudian nanti laki-laki melafadzkan sesuatu seperti hadis ini, fatolaqoha tatliqoh, diberikan lafadz khulu', tolak, maka Nabi menceraikannya. Maka ini yang menjadi poin pendalilan. Kemudian masalah yang terakhir, mau adzan. Ikhtilaf ulama tentang permasalahan hal khul' tolakun mahsubun minats salatah au annahu faskun la yanqus bihi adadut tolak. Maka apakah khul' itu dengan tolak sama, dihitung kepada jumlah tolak? Apa maksudnya? Perlu diketahui tolak itu kita memahami ada 3. Tolak yang 2 tolak roj'i. Maka di Al-Quran disebutkan at-tolaku marrotan. Tolak itu ada 2 kali. Dia 3, namun 2 kali maksudnya 2 kali boleh rujuk. Setelah tolak 3, maka la sakna wala akla
Tidak ada makanan bagi dia, tidak ada minuman bagi perempuan, tidak ada tempat tinggal, keluar pokoknya. Lalu kemana? Terserah, kembali ke bapak, ibunya dan sebagainya. Dan di sini dalam keadaan tolak 3 telah kita lewati. Namun permasalahan apakah al-khulu' termasuk dari tolak tadi? Contohnya, seseorang telah mentolak istrinya 1 kali, kemudian kembali, masih ada bagi dia 2 kali lagi. Kemudian istrinya minta khulu. Nah, apakah dengan khulu istrinya ini kemudian mengembalikan maharnya dan si laki-laki ini memberikan lafaz kepada istrinya setuju? Maka jika dia mengatakan khalas, khalaqtuk au qabiltu ala khulu' atau tolaktuk, maka apakah dihitung, dihisab kepada tolak ini? Inilah yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, ini kejadiannya bagaimana? Kejadiannya bagi seseorang yang sudah mentolak 2. Jadi seorang laki-laki mentolak 2 istrinya, anti tolik dulu, kemudian kembali lagi, 1 dihitung. Kemudian ribut lagi, anti tolik 2. Sekarang bergabung lagi. Nah, sekarang diancam nih yang ketiga nih. Kalau si laki-laki ini bilang anti tolik khalas. Di dalam pelajaran yang lalu apa? Tidak boleh dia menikahi perempuan ini dan perempuan ini pun tidak bisa balik lagi kecuali taduku usailatahu. Kecuali dia dinikahi sama laki-laki yang lain dan laki-laki yang baru ini mencicipi dari apa yang ada pada perempuan itu, maka barulah perempuan itu bisa menikah lagi. Lihat bagaimana iqab dari Allah. Bagi yang menikahi 3 kali tidak boleh halal, kecuali harus sudah dicicipi oleh orang dulu, kemudian ditolak itu juga oleh orang itu, baru bisa kembali halal. Paham? Maka ini balasan dari tolak yang ketiga. Namun kembali di sini masalah. Seorang ini baru mentolak 2 kali. Paham? Nah, dia kebetulan ribut dengan istrinya. Akhirnya dia mikir, kalau aku tolak maka sudah urusannya jadi besar nanti. Tidak boleh bertemu lagi kecuali si perempuan ini dinikahi oleh laki-laki lain dan ditolak oleh laki-laki tersebut. Lalu akhirnya bagaimana ini? Ribut lagi dengan perempuan. Nah, si perempuannya meminta tolak. Maksudnya khulu. Nah, di sini para ulama membahas, apakah dengan khulu yang dia terima dari suaminya atau dari istrinya dan diterima oleh suaminya, maka suaminya menjadi tolak yang ketiga? Paham? Maka jawabnya tidak. Terjadi ikhtilaf para ulama. Pertama kita katakan, maka hal al-khala' al-khul'u tolkun mahsubun minat salat atau tidak? Dahaba Imam Asy-Syafi'i ila annahu faskhun la tolak. Maka berkata pendapat yang rajih wallahu a'lam Imam Asy-Syafi'i bahwa dia itu faskhun, bukan tolak. Maka khula tidak masuk kepada tolak. Karena lain. Tolak, laki-laki mentolak istrinya tanpa mahar dikembalikan. Khula lain, perempuan minta laki-laki untuk tidak datang kepadanya dan mengembalikan hartanya. Itu lain lagi. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak terhitung tolaknya menjadi 3. Tolaknya tetap 2. Dan terjadi perpisahan ini karena khulu, lain lagi. Karena dia mengembalikan maharnya. Dan ini riwayat dari Ahmad. Dan ini yang dipilih oleh para muhaddisin seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim dan banyak dari para muhakkikin di zaman sekarang seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dan begitu pun jamaah dari salaf diantaranya Ibnu Abbas, Tawus, Ikrimah, Ishaq, Ibnu Tsaur atau Abu Tsaur. Maka mereka semuanya mengatakan tidak terhitung. Berdalil dengan ucapan Allah at-talaqu marratan, bahwa tolak itu 2 kali yang masih boleh balik.
Adapun khulu' maka tidak bisa dimasukkan kepada perkara ini. Maka ini yang rajih dari permasalahan ini. Maka disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam fatwanya bahwa zahir dari permasalahan ini adalah seseorang yang khulu' dan dia mempunyai tolak yang dua, maka khulu' ini menyebabkan dia berpisah dari istrinya dan tidak terhitung dari tolak yang tiga. Kesimpulannya, ba'dal khulu' hadi imra'ah mathalan tufakir, khalas, aku menyesal untuk meminta khulu' dari suamiku dulu. Melihat dia dalam keadaan jomblo dan dalam keadaan tidak mempunyai suami dan seterusnya, maka dia ingin kembali kepada suaminya. Ini pertanyaan tadi, boleh apa tidak? Bukankah terhitung 3 kali? Seakan-akan ditolak 3, tidak halal baginya kecuali harus dinikahi laki-laki yang lain. Fahim? Nah, di sini para ulama mengatakan boleh. Maka dia akan kembali kepada suaminya, itu boleh. Karena tadi bukan tolak yang ketiga. Lalu bagaimana kalau mau kembali? Maka dia melaksanakan akad baru. Jadi membayar mahar lagi itu laki-laki. Dibalikin lagi maharnya, maka nikah baru. Itulah keadaan dalam permasalahan agama Islam. Di dalam permasalahan hubungan laki-laki dengan perempuan, hubungan pernikahan, hubungan perceraian, dan juga al-khul'. Maka al-khul' di sini bagi perempuan ini boleh untuk kembali kepada suaminya, boleh. Dan dia, suaminya ini akan menikahinya seperti pernikahan yang baru, dengan akad yang baru dan dengan mahar yang baru, sehingga hukumnya boleh. Dan tadi permasalahan, jika dia sudah mempunyai 2 tolak, maka boleh dia kembali kepada istrinya tanpa harus istrinya ini menikah dengan laki-laki yang lain dulu. Maka ini yang bisa kita berikan dari permasalahan khulu' ini. Masih ada waktu. Daripada kita masuk kepada bab yang lain, kita cukupkan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah.